Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, nun poro pemirsa sedoyo, begitu kalau kata dalang ya, para mitra pamiarsa anu mulia, biasa seperti itu ya. Mari kita lanjutkan bahasan malam ini, yaitu tentang tinjauan keluarga berencana di negara-negara di seluruh dunia. Panjang pasti. Setelah kita bercerita tentang keberhasilan Tunisia, maka kita juga meneliti menelaah tentang ketidakberhasilan Nepal. Udah dua negara tuh ya. Yang ketiga sekarang kita ke tetangga kita dulu, yaitu Singapura atau Singapura. Nah, bagaimana tentang program KB di Singapura? Singapura itu sebetulnya kan negara kecil saja. Tahun 2014-15 itu penduduknya baru 3,5 juta. 3,5 juta, sedangkan Jawa Barat saat itu sudah 45 juta. Jadi kurang lebih hampir ya 14 atau 13 kali negara Singapura penduduknya provinsi Jawa Barat. Begitu. Tapi jangan lupa, kemajuan Singapura itu luar biasa. Sehingga indeks pembangunan manusia atau Human Development Index-nya nomor 1 di Asia Tenggara. Kita kan nomor 7. Ceritanya kita negara besar. Jadi negara itu kemakmuran itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya negara. Ada satu hal yang menjadi momok di dunia ini adalah tingkat pendidikan. Khususnya tingkat pendidikan kepala keluarga. Ini dihitung di mana-mana. Sebab apa? Sebab disitulah hakikatnya daripada pembangunan keluarga. Jadi kita sekarang bangga kencana. Bangga itu pembangunan keluarga. Nah, pembangunan keluarga itu Aki selalu mengingatkan mana porsi kita, mana porsi orang lain. Karena pembangunan keluarga itu besar. Ya, salah satu aspeknya adalah tingkat pendidikan kepala keluarga. Nah, ini berat karena dia sebagai nahoda, dia sebagai sopir, dia akan membawa keluarga itu ke alam sejahtera, ke alam bahagia. Tapi tingkat pendidikannya, wawasannya sangat rendah. Itu susah dicapai. Ini salah satu kasus. Pada tahun 2010, itu kan, apa itu 2010? Sensus kan, Aki masih aktif di Jawa Barat waktu itu. Ada data bahwa Jawa Barat itu kepala keluarganya 11 juta. Nah, belok-belok saja si Aki. 11 juta kepala keluarga, satu provinsi. Dan itu sudah pisah dengan Banten. 11 juta itu dengan kurang lebih 44 juta lebih penduduk. Jadi 1 berbanding 4 atau 5 gitu keluarganya. Yang celakanya 50% dari kepala keluarga di Jawa Barat, 50% dari 11 juta atau kurang lebih 5,5 juta kepala keluarga dipimpin oleh pendidikannya SD. Apakah itu lulusan SD atau hanya mencapai kelas 5, kelas 6, pokoknya di wilayah SD itu. Itu luar biasa. Berat ya, itu di Jawa Barat. Hal itu ternyata tidak di Jawa Barat saja. Sama di seluruh dunia juga. Terutama yang akan kita sorot ini di Singapura. Aki tidak mendapat berapa waktu itu jumlah kepala keluarga yang sangat rendah.
Hanya dikatakan sama saja adalah rendah tingkat pendidikan kepala keluarga. Cuman di sana ditarekahan, diusahakan, diperjuangkan supaya tingkat pendidikan kepala keluarga itu tinggi. Salah satu upayanya adalah apabila kawin, nah di situ ditentukan sekolah tinggi dengan sekolah tinggi, misalnya SMA dengan SMA, universitas dengan SMA, atau universitas dengan universitas, artinya mahasiswa dengan mahasiswi. Nah, yang kawin seperti ini oleh negara diberi penghargaan, diberi hadiah, diberi materi. Luar biasa. Kenapa Ki? Mesti begitu. Karena Singapura menginginkan bahwa keturunannya itu nanti tingkat IQ-nya tinggi, tingkat kepandaiannya tinggi. Jadi dia diberi penghargaan oleh pemerintah. Barang siapa, kita kan mungkin di peraturannya, barang siapa yang kawin antara mahasiswa dan mahasiswi, antara SMA dengan SMA, maka akan diberi beberapa hal. Pertama, urusan menikah atau urusan kawin diurus oleh negara. Jadi tidak ada ipekah-ipekahan lah begitu. Kalau kita kan harus ada IPK, harus ada NA, harus ada itu, ini, ya lah. Pokoknya dia segala sesuatunya. Termasuk diberi KTP. Yang lebih hebat lagi, bagi mereka yang menikahnya usia tinggi itu adalah diberi rumah untuk tempat tinggal. Luar biasa. Sehingga inilah yang disebut dengan bagaimana dia mengusahakan asmara cinta antara perguruan tinggi mendapat penghargaan dari pemerintah. Itu luar biasa. Coba di kita. S1 dengan S1 diberi umroh, lumayan. Itu satu ya. Jadi dengan sekali lagi tujuannya supaya keturunannya itu IQ-nya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tahun 65, mereka kan tahun 65 9 Agustus kalau tidak salah merdekanya itu dari Inggris. Kemudian sejak mulai dia itu perang dunia kedua, terjadi baby boom. Terjadi baby boom, kelahiran tinggi di Singapura itu. Di seluruh Singapura. Itu tercatat yang tertinggi itu adalah 11 bayi per menit. 11 bayi per menit lahir di Singapura. Padahal Singapura negara kecil. Kalau 11 bayi di Indonesia wajar lah dari Sabang sampai Merauke. Ini masa Singapura 11 bayi per menit. Terus diusahakan turun sampai ke 100 lebih sehari. Di situ. Baby boomnya luar biasa. Sehingga tidak tertampung di rumah sakit. Tidak tertampung di rumah bersalin. Akhirnya apa? Ada ketegasan dari pemerintah. Pokoknya yang melahirkan harus pulang sebelum 24 jam di rumah sakit. Itu kan tega-teganya. Padahal masih berdarah, masih lemah begitu. Tapi harus pulang karena tidak tertampung. Dan yang paling mengesankan itu adalah di rumah sakit di Malaysia itu, di Singapura itu ada yang disebut KKH. Kandang Kerbau Hospital. Kandang Kerbau Hospital atau rumah sakit Kandang Kerbau disebutnya. Di situ 1 tahun pernah menampung kelahiran bayi itu sebanyak 39.850 bayi. Atau 40.000 kurang 150. Dan ini tercatat di rekor dunia, rekor muri lah gitu ya, Guinness Book dunia. Itu tertinggi, terbanyak di seluruh dunia pada tahun itu. Itulah Malaysia. Itulah Singapura. Iya, balikin baik. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Aki juga sudah kalau 73 itu biasalah pabelit. Tapi alhamdulillah masih sehat. Yes ya. Nah, itu dulu yang ingin Aki sampaikan. Bagaimana perkembangannya? Apakah ada pengendalian penduduk? Apa saja kebijakannya? Kita lanjutkan besok.
Ya. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.